Nah, kelebihan dari mobil ini adalah setirnya lebih berat, rem tangannya lebih berat karena nggak pakai power steering, rem tangannya nggak pakem-pakem amat. Jadi modal gue datang hari ini adalah cuman poles-poles doang, ganti busi dan dia jalan. Akhirnya balik lagi ke dunia ini, dunia drifting Indonesia. Mungkin banyak dari kalian juga nggak tahu apa sih hubungannya gua sama drifting di Indonesia. Ya, kalau lihat dari timelinenya baru sadar juga tadi di sini ketemu teman-teman lama drifting. Kalau drifting itu emang banyak banget ceritanya dari awal sampai sekarang jadinya kayak gimana. Tapi awal dari semuanya adalah gue adalah orang yang pertama menyelenggarakan drifting di Indonesia, walaupun waktu itu belum perfect banget, tapi kita bercoba untuk drift lah all the time. Dan itu terjadi tahun 2005. Sekarang 2024, mobil yang gue cari untuk bisa jadi icon drifting di tahun 2005 yang lalu masih ada sampai sekarang mobilnya. Dan itu terus jadi apa ya, terus jadi memori yang bagus lah untuk gua, karena selama ini mobil juga disimpan, nggak banyak yang tahu kalau ini masih ada, tapi sempat dipakai juga 2 tahun yang lalu dan dia juara nasional di tahun 2022. But anyway, cerita tentang mobil ini, mungkin ini adalah mobil yang sangat berharga sekarang, soalnya waktu gue drifting dulu gue sempat pakai dia, mobil yang sama di drifting di Thailand, Malaysia, terus gue sendiri di Indonesia pernah juara drifting di tahun 2008 sama Amandio, sama satu lagi juara 3 gue lupa deh. Terus habis itu 2010 gue berangkat ke Formula Drift Asia. Mungkin ya alhamdulillah bisa dibilang jadi orang Indonesia pertama yang dapetin podium Formula Drift, menjadi the most competitive drifter di apa ya namanya, kalau nggak salah lapangan Merdeka di tengah kota Kuala Lumpur gitu, FD. Dan itu serunya seru gila. Setelah punya prestasi di Malaysia dan antusiasme orang drifting Indonesia gede banget, akhirnya gue memutuskan untuk bikin Komisi Drift Indonesia. Jadi gue dan teman-teman adalah inisiator pertama yang buat Komisi Drift Indonesia, dan gue jadi ketua Komisi Drift 5 tahun di periode yang pertama, lalu turun ke beberapa orang-orang berikutnya. Nah, long story short, kalau ngomongin yang menarik adalah mobil yang di belakang gue ini. Ya semua udah tahu lah ini mobil apa ya. Mobil tukang tahu yang sangat terkenal sekali dengan film Initial D di zaman itu. Nggak tahu lu semua masih tahu apa nggak Initial D? Dan mobil ini gue beli tahun 2005. Pada saat itu cerita yang paling menarik adalah karena gue tahu siapa ya yang mobil apa yang ikonik gitu untuk jadi drifting, jadi mobil drifting. Ternyata Casey Tsuchiya di sana di Jepang terkenal banget, dan mobil ini selalu jadi mobil yang juara di pada saat itu karena mobil gede itu belum ada, dan ternyata ada di Jakarta. Jadi akhirnya gue kejar mobilnya, gue tahu mobil itu ada di mana, ada di daerah Tanah Kusir. Kemudian mobilnya ada di bawah pohon mangga. Jadi gue berusaha banget untuk deketin. Hari pertama nggak berhasil, hari kedua nggak berhasil, hari ketiga dapat info kalau bapaknya akan pulang hari Minggu karena habis sepedahan dia pasti akan pulang. Jadi gue tunggu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore, jam 5 akhirnya dia datang. Di saat itu karena saking pedenya gue udah bawa duit sama naik CJ7 pakai trailer di belakangnya. Udah ngobrol, kamu kenapa, siapa? Nggak, saya mau mobil yang di bawah pohon mangga itu, Pak. Oh ya udah, apa dealnya? Akhirnya kita deal dengan harga 40 juta. Oke, ingat ya, harganya 40 juta, bukan 400. 40 juta. Udah, cuma dia bilang, tunggu istri saya dulu deh, sebentar lagi istri saya pulang gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Udah. Hujan gede banget, istrinya pulang. Pas gitu, Bu, saya permisi ya, Bu ya. Saya mau beli mobilnya, udah deal sama Bapak, harganya 40 juta. Wah, jangan tuh mobil kesukaan saya. Bla 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 bla. Akhirnya gimana caranya nih? Pokoknya harus deal. Akhirnya kita deal harganya 45 juta. Wah, senengnya minta ampun, deal 45 juta. Mobilnya dorong keluar dari pohon mangga dan hujan gede banget. Naik ke trailer di CJ7 itu, tarik-tarikan pakai tali gitu, dan semuanya dokumentasi, cuma gue lupa ada di mana. Tapi seru banget. Dari gue beli sampai event berlangsung itu hanya 3 minggu apa 4 minggu. Akhirnya gue rubah mobil ini, dan di saat itu kalau masih ada yang sempat ketemu, mungkin ada yang bisa ngasih link di sini. Mobil ini jadi cover tabloid otomotif
dengan warna biru putih, tulisannya Star Mild, dan mukanya belum flip flop, mukanya baru masih yang biasa. Waktu berjalan akhirnya gue pengen cari tahu gimana cara mobil ini punya performance, karena gue orangnya idealisme banget, mesinnya harus 4 AG, pokoknya big port apa gitu. Udah deh, itu ngabisin duit yang minta ampun deh. Udah nyoba big port, small port, black top, silver top, udahlah segala macam. Akhirnya Barto menemukan satu ramuan yang sangat menarik, dan sejak tahun 2010 mobil ini pakai 7 AG turbo. Jadi bloknya 7A, headnya 4 AG, small port Indonesia, pakai turbo. Dan tenaga yang dihasilin 370 sampai 380 HP. Yang paling topnya adalah dari tahun 2010 sampai hari ini mesinnya belum pernah diturunin. Dan hari ini pula, setelah nggak drifting berapa, 14 tahun, 15 tahun mungkin ya, gue akan coba gimana caranya bisa ketemu bareng sama teman-teman yang seumur, walaupun umurnya kali 2. Pengen coba lagi drifting gimana, kan drifting selalu menyenangkan, selalu jadi baby gua. Akbar, Dio, semuanya, Dika, Dani, Ferdito, Dean, itu semua mereka adalah tokoh yang penting banget untuk kemajuan drifting Indonesia. Gue pengen balik lagi ke sini karena drifting kita bisa at any time. Nah, kelebihan dari mobil ini adalah setirnya lebih berat, rem tangannya lebih berat karena nggak pakai power steering, rem tangannya nggak pakai amat. Mobil ini baru gue keluarin sekitar 4 hari yang lalu dari gudang yang isinya semua debu nggak karu-karuan. Jadi modal gue datang hari ini adalah cuman poles-poles doang, ganti busi, dan dia jalan. Jangan berharap banyak, jangan, karena gue kurang bisa diharapkan. Tapi pengalaman masa lalu, mudah-mudahan memorinya balik dan kita bisa kompetitif lagi di antara peserta-peserta lainnya. Hal lain yang mau gue sampaikan adalah gue appreciate yang luar biasa gila banget kepada dunia drifting Indonesia, dikarenakan bukan cuma laki-laki doang, tapi perempuan interestnya luar biasa. Tapi ini nggak lepas dari hebatnya sosial media yang dikembangkan sama teman-teman semua. Jadi jempol banyak deh buat kalian dan cewek-cewek yang nggak takut panas, dan kalian yang membuat dunia drifting jadi gede. Mungkin banyak yang nggak kenal gue Rifat, yang mungkin angkatannya sudah berada di angkatan yang agak atas, tapi spark di drifting nggak pernah redup buat gue. Mudah-mudahan kembalinya gue ke sini bukan untuk kompetisi dulu ya, maksudnya kembali coba-cobanya bisa. Tolonglah, sekarang gue selalu bilang kalau guru akan tetap guru, tapi murid bisa jadi jenderal. Akbar, lu udah do something really good. Amandio dari kecil sama gue belajar rally, jadi drifting, dia punya prestasi yang luar biasa gila. Teman-teman yang lain jangan pernah berhenti sharing ilmu, soalnya semua orang perlu dibagi ilmu supaya mereka jadi lebih pintar daripada kita. Oke? Sekarang waktunya untuk mencoba. Deg-degan minta ampun. Akan ada sesuatu pertama kali untuk sesuatu yang baru. Mungkin ini nggak baru, tapi ini pertama kali lagi setelah 15 tahun. Oke, kita coba mobilnya, yuk.